Kalau misalnya Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Ganjar itu kan lanjutkan gitu loh. Kalau ini tagline-nya Pak Anies nih. Malah PJ ini tagline perubahan. Ya kalau bisa dirubah gitu loh. Masa kepemimpinan Pak Heru ini kan nggak lama. Ya, setahun. Yang dibutuhkan tuh sebenarnya bukan hal-hal yang politis, tapi hal yang teknokratis. Betul. Ya kan? Detail. Butuh memang orang yang sudah tahu apa yang dikerjakan sebelumnya dan besok mau ngapain gitu. Pak Anies nggak jadi teladan buat anak muda? Saya rasa ya. Oh ya. Saya rasa ya. Beliau lah sebenarnya harapan kita ya. Orang yang sederhana, seorang guru, berbicara gagasan, apa adanya. Ya ini contoh-contoh yang sebenarnya role model politisi yang bisa kita imitasi ya. Contohnya Pak Anies. Mungkin di antara semua calon capres yang paling nggak punya duit ya Pak Anies. Kalau hitungan material. Iya, pada saya kan nggak punya duit, cuma di belakangnya kan. Ya, we'll see. Kalau kita mau terbuka ya, siapa di belakang Pak Anies? Siapa di belakang dari Pak Ganjar? Siapa di belakang Pak Prabowo? Halo, ketemu lagi dengan saya, Wibi Andrino, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta di Dia Talks. Bang Wibi, apa kabar Bang? Baik. Baik ya? Baik, Dam. Kayaknya lagi sibuk-sibuk banget nih gue liat di Instagram nih. Lumayan. Lumayan ya? Masa kampanye, masa pemilu. Tapi kan belum masa kampanye Bang. Iya, sebenarnya kan proses kampanye itu harusnya dilakukan sejak anggota dewan terpilih sampai menuju election itu. Jadi itu nggak boleh berhenti. Karena tanggung jawabnya itu ya? Tidak hanya tanggung jawab, tapi juga memang peran daripada anggota DPRD DKI Jakarta mengkampanyekan segala bentuk program-program yang dirasa baik. Dan juga menyampaikan fakta-fakta apa-apa saja yang dirasa kurang baik oleh pemerintah. Berarti totally lu baru kemarin dong Bang ya? Ya, 2019. 2019 sebelumnya itu aktif di mana Bang? Kalau boleh flashback dikit nih Bang. Jadi tahun 2011 lah, itu gabung di Nasdem. Oh, 2011 gabung Nasdem. 2011 ya kan, 2011. Udah mulai itu di kepemudaan Nasdem, sempat gabung di LBH Nasdem. Karena background A itu hukum di Trisakti. Terus 2014 nyalon untuk pertama kali. Kalah dulu, waktu itu dapilnya di Jakarta Pusat, di 2019 maju lagi. Oh, sempat merasakan kalah juga ya? Pernah. Oh, oke. 2019 baru. Sekarang di komisi? Sekarang di Komisi C, Keuangan. Komisi C. Sebelumnya di Komisi A, Pemerintahan. Sekarang Keuangan. Udah pindah komisi. Sekarang lagi ngegarap apa nih Bang di Komisi C nih Bang? Ya, isu apa nih yang lagi ramai ya sebenarnya kan general ya, tentang APBD perubahan 2023. Terus juga kemarin juga menyusun tentang anggaran untuk 2024. Ada beberapa program prioritas yang disampaikan oleh pejabat gubernur. Ada 3 tuh waktu itu. Di 2023 adalah bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah banjir. Yang kedua mengatasi masalah kemacetan. Yang ketiga masalah resesi ekonomi. Hampir 40% APBD kita dialokasikan terhadap 3 program itu. Banjir, macet, resesi ekonomi. Iya. Hampir 40% anggaran APBD kita dialokasikan untuk seperti itu. Iya. Tapi kalau lu lihat sendiri gitu Bang, bagaimana soal progres, melihat progres dari alokasi yang sebanyak itu, melihat sekarang gitu progresnya untuk ya menanggulangi permasalahan tersebut gitu? Ya kita ngomong paling sederhana yang kita lihat sehari-hari ya, apakah pertanyaannya Jakarta masih macet? Ya, itu deh. Nah, itu kan kalau misalnya publik melihat secara nggak usah lah pakai indikator TomTom, indikator ataupun segala macam ya kan, dengan sumber grafik fakta di lapangan tambah parah kan macet. Berarti ketika kita sampaikan kepada SKPD, eksekutif segala macam, sebenarnya apa sih yang dikerjain ya, sampai ini nggak bisa terselesaikan, kendalanya itu di mana? Dan sampai detik ini pun kita tidak bisa mendapatkan jawaban yang rigid. Jadi dalam penyusunan APBD ini tidak dibarengi dengan roadmap. Kayak misalnya contoh, masalah polusi udara yang ramai kemarin ya. Dulu tahun 2019, Anies Baswedan itu ketika ada koalisi masyarakat menggugat pemerintah pusat, Sekyu, Kementerian KLHK, Presiden Jokowi, dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada saat itu gugatan itu dimenangkan oleh koalisi masyarakat sipil. Anies Baswedan tidak banding. Dia menjalankan. Dia mengeluarkan instruksi gubernur tahun 66 2019 pada saat itu. Di mana memerintahkan seluruh SKPD membuat roadmap. Roadmap-nya itu yang nantinya jadi revisi Perda 2 2005 tentang pencemaran udara. Nah, roadmap itu sampai 2030.
Dari Dari 2019 sampai 2030. Tahapan-tahapan saja, apa saja kita untuk mengendalikan permasalahan polusi udara itu. Tahun 2019. Tahun 2020, COVID. Ya. Sampai 2021 tuh kalau nggak salah saya itu. Berarti kan roadmap itu berhenti karena prioritas berganti. Ya. Bukan masalah polusi udara, tapi masalah COVID lah lebih yang utama pada saat itu. 2022, purna tugas. Ya. Selesai beliau kan? Sayangnya tongkat estafet ataupun paper roadmap itu yang belum disahkan itu tidak sampai ke meja PJ Gubernur. Akhirnya roadmap itu tidak berjalan. Maunya kita juga seperti itu. Jadi setiap kita melihat ini adalah satu hal yang strategis, kita juga harus punya rencana jangka pendek, panjang, menengahnya. Nah apa nih soal kemacetan nih sampai misalnya zero traffic gitu loh. Ya, itu yang sampai detik ini kita belum mendapatkan paparan yang spesifik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi roadmap itu udah ada istilahnya udah ada kasarnya bang, yang diterima oleh anggota DPRD. Belum ada. Oh belum ada. Jadi hanya hal pertama kalau ditanya gimana masalah subsidi transportasi publik PSO Transjakarta. Misalnya dia minta subsidi transportasi itu sekitar 14,6 triliun, ya kan? Apa yang disubsidi? Terus outputnya apa? Apakah dengan subsidi transportasi itu bisa membuat masyarakat beralih contohnya? Dari menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan kendaraan publik. Nah itu apa? Kita kan tanya, berapa yang beralih? Kan harus semua by data dong. Ya, nah, itu nggak tersampaikan, itu kita udah sampai berbuih tuh bicara. Kalau kita nanya-nanya tuh udah gagap-gagap aja tuh. Dianggap kita malah musuh malah. Sebentar, ini tuh berarti kendalanya di PJ Gubernur sekarang? Saya rasa ya, ini kan kesatuan. Ya. Ada leadership di situ, ada kinerja, ASN di situ, ada perencanaan, rencana aksi. Nah, itu yang tidak tergambar. Kita kan sederhana ya, dalam membangun rencana anggaran itu berarti kan ada rencana aksinya seperti apa tahapan-tahapan. Bagaimana dia bisa meminta kita mensahkan suatu anggaran belanja, tapi rencana aksinya itu tidak detail. Oke. Nah, tapi karena ini memang sifatnya DPRD adalah kolektif. Ya, betul. Kolektif kita, contohnya saya fraksi Nasdem, kita hanya punya 7 kursi. Yang pemilik palu itu memang dari fraksi teman kita. Ya. Dialah yang mengetok. Kalau kita bilang tidak bisa segala macam sampai kita balikin meja misalnya. Tapi kalau palu tetap diketok ya jalan juga. Seperti itu dah. Berarti gue nanya secara personal deh. Gimana menurut lu? Ini sebenarnya udah kejauhan mati. Sebenarnya gue belum nanya. Sebenarnya nanya ini ke tengah-tengah gitu. Ini langsung kecepetan deh. Gak apa-apa. Lanjut Pak. Sebenarnya menurut lu gimana bang? PJ Gubernur Pak Heru ini melanjutkan estafet lain, apakah maksudnya ini kan jadi permasalahan kan beberapa netizen ya kita lihat di media massa kayak contohnya misalnya logo logo ataupun tagline itu dirubah, itu juga jadi cibiran netizen juga, logonya kurang apa segala macam gitu. Maksudnya abang sendiri ngelihat pergantian Pak Heru ini seperti apa gitu bang, jadi PJ seperti ini bang? Jadi gini ya, yang kita rasakan nih kayak semacam lagunya Peter Pan. Gimana tuh? Menghapus jejak. Oh, pengen banget menghapus jejaknya Panis gitu? Ya, menghapus jejak. Rasanya tuh seperti itu, kayak lagu Peter Pan gitu loh. Jadi yang dibangun ini bukan keberlanjutan. Kalau misalnya Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Ganjar itu kan lanjutkan gitu loh. Kalau ini tagline-nya Pak Anies nih. Malah PJ ini tagline perubahan. Ya kalau bisa dirubah gitu loh. Jadi kita itu yang membuat kita agak melihat ini, kita bukan karena kita partai pendukung Pak Anies ya. Tapi kita ini kan kepentingannya rakyat ya. Contoh sederhana. Kartu Jakarta Lansia. Setiap lansia di DKI Jakarta zamannya Pak Anies dapat Rp600.000. Zamannya Pak PJ Heru dipotong menjadi Rp300.000. Ini masyarakat kecil loh, contoh sederhana. Yang kedua, ini kebijakannya sudah ini eksis ini. Lansia-lansia yang dari ekonomi di bawah ini hari ini terasakan. Tanyakan semua, bagaimana hari ini orang pemilik KJP kesulitan untuk mendapatkan subsidi pangan. Jadi pemilik KJP ini kan anak-anak sekolah segala macam, mereka dapat insentif subsidi pangan. Mereka bisa untuk mengambil pangan Rp120.000 yang isinya daging, susu segala macam. Tapi mereka hari ini harus mengantri dari jam 3 pagi dan dibuka jam 8 dan dibikin nomornya itu ganjil genap. Bukan hanya mobil saja yang ganjil genap, tapi nomor antrian KJP itu ganjil genap. Gimana kita nggak miris? Orang miskin diperlakukan kayak seperti itu. Ini saya bilang ini harus ada orang yang marah gitu. Nih, dalam kita berpikir suatu kebijakan ada hal yang logik, tapi kalau tidak ada empati itu bagi saya itu kebijakan yang kosong ya. Jadi hal-hal yang paling basic sederhana itu terabaikan
dan hanya hal-hal yang sifatnya karikatif, perubahan nama, Logo, tagline, tagline. Jakarta sukses untuk Indonesia, Jakarta kolaborasi, what for? Yes. Itu tidak bisa memberikan rakyat makan. Nah, itu poinnya, Dam. Ini lumayan Bang ya. Jujur gue lumayan kaget dengarnya ternyata ada beberapa program yang emang kena di masyarakat itu diganti di zaman PJ ini gitu. Cuman gue mau nanya Bang, gue kemarin tuh ngeliat beberapa hari terus lu lagi sering datang ke Kampung Bayam ya. Ya. Apakah ini juga buah dari PJ juga yang menahan untuk memberikan kunci? Ya, saya katakan iya. Itu iya. Ini mungkin yang nonton ini semua tolong ya, quote saya sekali. Iya, saya katakan. Ini tidak ada political will. Yes. Karena proses itu sudah selesai di masa Pak Anies sebelum purna tugas sampai ke orang per orang mendapatkan unit berapa. Oke. Udah ada? Udah ada namanya, kamu nih Sadam dapat unit 1, kamu ini si Fulan dapat unit 2, sampai sedetail itu. Tinggal proses penetapan iuran. Oke. Memang pada saat terakhir Pak Anies selesai, belum ada kesepakatan antara dua kelompok waktu itu masyarakat yang ingin mendapatkan hunian di situ. Ada yang menginginkan tawaran daripada Jakpro pada saat itu adalah harga sewa per bulan itu 1,8 juta. Oke. Dan tentu masyarakat menolak. Iya. Berat Besar sekali banget. 1,8 juta, dari Yes. mana kami punya uang? Nah, Pak Anies itu berinisiasi agar aset Jakpro itu diserahkan pada Pemprov. Ketika itu diserahkan pada Pemprov, yang berlaku adalah iuran berdasarkan Perda Satuan Rumah Susun. Itu nilainya hanya 600.000. Masuk dong. Iya. 600.000, masyarakat senang. Kelompok masyarakat ini satu. Ternyata ada kelompok masyarakat yang lain. Kelompok masyarakat yang lain mau treatmentnya seperti rumah susun yang di Kampung Akuarium. Itu nilainya 300 ribuan. Oke. Itu warga binaan terprogram. Jadi ada yang udah 600 aja lah, jalan. Yang penting jalan nih. Iya. Ada yang mau 300. Nah, fase seperti ini, fase yang belum selesai seperti ini, tidak hadir pemerintah untuk memfasilitasi. Mediasi ya. Iya, memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Jakpro, Aset, ya kan, Dinas Perumahan dengan warga, sehingga dari proses bulan Januari 1 Januari sampai dengan bulan ini masyarakat lantang luntung. Nggak tahu hasilnya apa? Ini lantang luntung, Masih tidak fail? jelas, dilempar sana, lempar sini. Oke. Ya, tunggu masyarakat sepakat dulu. Gimana? Siapa yang Ada berapa kakak sih Bang di kampung itu? Bayam? 127 kakak. Kalau kurang lebih 123 atau 127 catat saya. Bayangkan mereka di situ. Mereka itu yang ada 50 kakak itu adalah memang binaan Pemprov. Mereka itu memang urban farming. Ya. Mereka memang berekonomi di situ. Hari ini nggak bisa bertani di situ mereka. Perekonomian yang nggak ada. Bayangkan mereka berdiam diri di rumah susun itu. Mereka pasang mau tidur di situ segala macam untuk tetap menetap di situ. Oleh pihak Jakpro, listrik dimatikan, air dimatikan, bahkan tempat ibadah sekalipun ditutup. Ini dalam catatan. Ini yang menurut saya itu sangat amat miris. Oke lah, ini belum selesai. Iya. Tapi kan nama-nama mereka kan sudah ada. Ya seharusnya lu tinggal Ya, masuk perlakukanlah segala macam ya. mereka itu. Ya, ini tamu, Pak. Ini Iya. oke, hari ini tamu. Besok dia menjadi tuan rumah. Itu kan udah unitnya dia. Tapi karena ada proses-prosesnya belum selesai, mereka belum dapatkan kunci. Ya, ini kan masalah tanggung jawab sosial kita, kemanusiaan daripada Pemprov. Belum lagi intimidasi daripada pihak pengelola Jakpro pada saat itu. Jadi masyarakat tuh tanam-tanamin lah pohon cabe, apa segala macam. Tahu apa yang dilakukan? Dibuang. Biar nggak ada jejaknya ya. Dibuang, dibersihkan, mereka nggak ada. Jadi pemerintah lebih prefer ngurusin karpet JIS. Datang semuanya, Menteri BUMN mau Malah dekat bikin batu bejis ya. di depannya, lagi. Mereka mikir anggaran berapa miliar untuk bikin karpet pertandingan sepak bola dunia internasional datang, tapi ada rakyat Jakarta di situ menangis. Dan kita diam aja. Gila kita. Sekarang gimana Bang? Audiensinya seperti apa? Sekarang progresnya seperti apa Bang? Sebagai Abang anggota Dewan? Kita gas, kita teriak terus. Di setiap Oke. rapat kita minta. Ini harus hadir pemerintah, selesaikan. Sayang aja kita bukan gubernur. Entah kamu menjadi gubernur. Enggak. Ya Bang, sebenarnya juga kan yang beberapa kali kita lihat gitu ya, permasalahan soal itu kan efek dari penggusuran ya. Selain penggusuran juga kan permasalahan di Jakarta sebenarnya adalah soal tingkat pengangguran,
pembukaan lapangan kerja gitu. Dan juga tadi gue flashback ke belakang, di alokasi anggaran itu tidak disebutkan biaya pendidikan di Jakarta itu seperti apa gitu Bang. Maksudnya apakah pemerintah Jakarta, sejauh berapa sih concernnya pemerintah Jakarta ini untuk membangun kualitas pendidikan atau jangan-jangan dipotong lagi di KJP-nya Jadi di gini, PJ ini? asumsi pendapatan kita 83 triliun Ya. dalam APBD 2023. Dalam perubahan tiba-tiba pemerintah Provinsi DKI Jakarta minta turun 5 triliun. Ada defisit 5 triliun, sempat ramai dan viral. Padahal pada penetapan asumsi itu menuju 83 karena dianggap pemerintah Republik Indonesia efek pertumbuhan ekonominya 4-6%. Ya. Dan nggak pernah dalam sejarah Republik ini berdiri perekonomian DKI Jakarta itu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Itu dari segi ekonomi. Ya. Loh kok bisa turun 5 triliun? Apakah dalam menetapkan asumsinya di awal ini ngaco? Terlalu berhayal? Yang kedua, apakah memang kinerja daripada satuan unit kerja SKPD atau PJ Gubernur itu tidak benar? Atau yang ketiga, ada keadaan darurat mendesak? Ya. Seperti COVID, ya kan? Tapi kan Apa segala nggak ada macam. yang Ini kan mendesak, nggak ada kan? COVID, udah new normal. Jadi kita pilih dua. Asumsinya ngaco, terlalu berhayal. Yang kedua, apa memang kinerjanya nggak benar? Sederhana kan? Nah itu yang dijawab publik nanti. Ini menit-menit pertama udah gagas terus ya. Kebanyakan kopi kayaknya. Enggak, tapi gini Bang, maksudnya emang kita lihat seharusnya seperti apa gitu Bang untuk PJ ini kan seharusnya kan melanjutkan eksistensi kebijakan yang udah ada yang untuk diperbaiki segala macam sampai akhirnya sekarang malah kita lihat adalah bisa tadi yang Abang bilang pengennya berubah segala macam gitu. Kenapa saya bilang ini sebenarnya? Dalam era kepemimpinan gubernur per gubernur, kalau misalnya dirimu lihat cek ya, masanya Fauzi Bowo Jokowi, dari Jokowi ke Ahok, dari Ahok ke Jarot, dari Jarot ke Anies. Sekdanya siapa? PNS. Saifullah. Kalau ingat, Ya. siapapun gubernur, Almarhum ya. sekdanya Saifullah almarhum. Dialah sebenarnya sebagai bridger tuh. Oke. Dari pemerintahan ke pemerintahan, apa sebenarnya yang memang harus dikerjakan segala macam. Masa Pak Heru beda. Sekda yang ditinggalkan itu langsung diganti dengan sekda yang baru. Si Eko siapa itu namanya? Iya. Macam orang BPK. Pak Marullah Matali diganti. Ya, sebelumnya Pak Anies, Pak Marullah. Iya Pak Marullah. Jadi kan masa kepemimpinan Pak Heru ini kan nggak lama. Iya. Setahun. Yang dibutuhkan tuh sebenarnya bukan hal-hal yang politis, tapi hal yang teknokratis. Betul. Ya kan? Detail. Butuh memang orang yang sudah tahu apa yang dikerjakan sebelumnya dan besok mau ngapain gitu. Padahal kan Pak Heru juga kan bekas PNS DKI juga. Oh iya, tapi kan dia udah rasa istana sekarang. Oh gitu. Udah beda kelasnya. Oh, beda kelasnya. Mau turun itu udah agak. Atau emang PJ sekarang mau ikut calon juga mungkin? Saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan terpilih kalau nyata. Oh gitu ya. Oke Bang, gue pengen ngebahas soal bagaimana Abang melihat lah. Misalnya kalau dari tadi kan kita ngebahas soal Jakarta, kita mau melihat bagaimana sih sebenarnya Bang perpolitikan ya. Maksudnya anak muda. Gue sebelumnya gue pengen mengutip dulu deh surveinya dari CSIS. Dia mengatakan bahwasannya anak muda sebenarnya tertarik Bang dengan politik. Cuman dia males untuk masuk parpol karena ya berbagai macam alasan lah, karena dianggap parpol masih A, B, C, D, E, F, G lah. Nah, Abang lihat sendiri seperti itu sebetulnya. Jadi kalau ngomong ini kita harus belajar sejarah dulu. Dari Perhimpunan Indonesia tahun 25 dulu. Ketika para anak-anak muda pada saat itu, Pak Karno masih muda, Sultan Syarif masih muda, terus Hatta masih muda. Mereka itu tahun 25 itu udah punya visi, Bos. Yeah. Visinya apa? Lawan kolonial, anti imperialis. Itu target-target. Ditambah lagi ada senior-senior kayak Cokro Aminoto, ada juga Ki Hajar Dewantara yang sebagai mentor-mentor ya tahun 25. Sampailah dengan merdeka. Fase problem itu terjadi pada tahun 59 kalau you ingat. Apa yang terjadi 59? 55 pemilu. 59 Dekrit Presiden Soekarno pada saat itu. Disitulah titik awal cikal bakal kemunduran para pemuda kalau you perlu ingat. Gimana tuh? Dimana ketika itu kumpulan daripada mahasiswa Islam itu diafiliasikan dengan Masyumi. Oke. 60-nya Masyumi kan ditutup. Ya. Nah itu poinnya di situ.
Barulah ada tahun 77 tuh ada pergerakan tuh. Mahasiswa tuh, wah masif segala macam. Tahun 66 setelah itu ya. 66 masih Iya. ya jam-jam sok gitu ya. Ya 66 ya, 66 kalau gitu. 66 tuh baru bergerak lagi, masih hidup kembali. Iya. Tapi diberantas lagi. Tahun 77 itu KNPI kalau nggak salah. Nah, pola yang sama dilakukan oleh rezim Soeharto, mengumpulkan anak-anak muda, masukin dalam suatu organisasi namanya KNPI. Disitulah anak muda kalau misalnya mau bicara, ya lo harus KNPI. Ya. Ah. Legitimasinya seperti itu ya. Iya, jadi KNPI dulu gagah sekali karena jadi yang masuk KNPI itu organisasi-organisasi muda itu pada saat itu dikasih jabatan, dikasih apa segala macam supaya apa? Ikut apa kata pemerintah. Ikut apa kata pemerintah. 98. Oh, muncul lagi kan gerakan muda segala macam. 80 dulu tuh. Oh. 80, 90. Ya kan? Bongkar semua, era baru segala macam rezim. Akhirnya Muncullah ya kalau kita kenal Budiman Sujatmiko, ya kan, Adian, wah, dan aktivis-aktivis yang lain segala macam. Tapi hari ini sekarang berkembangnya zaman dari 98 sampai ini, udah teman-teman yang dulu ya bersuara anak-anak muda ini udah jadi anggota DPR, komisaris, udah jadi menteri, segala macam. Nah, ini yang masih hari ini mewarnai televisi-televisi kita berbicara atas nama aktivis 98, mantan aktivis segala macam. Di setiap konsentrasi pilpres ataupun apa, mereka lah yang berbicara seakan-akan yang berjuang, memperjuangkan demokrasi hanya milik orang-orang seperti ini. Bagi saya, ya kan. Terus di mana positioning Gen Z yang hari ini existing, milenial, segala macam. Sedikit sekali porsinya. Padahal kalau kita bicara pas tahun 25 waktu Perhimpunan Indonesia, kalau bilang Pak Karno tuh umur 20-an itu udah jadi ketua bikin partai. PNI. Sultan Syahrir umur 30-an udah jadi Perdana Menteri. Umur 30-an. Hatta Indonesia Merdeka bukunya terbit umur dia 25. Sekarang anak-anak umur 20-an itu jadi apa? Konten kreator TikTok. Kan ini Tapi kan, itu bagus juga. Nggak, ini pertanyaan berarti kan ada kemunduran terhadap anak-anak muda untuk mendapatkan kue kekuasaan untuk bisa mengeluarkan semua idealismenya dia. Sebenarnya kan gua kalau bisa sangka gini Bang, apa kemunduran anak muda turut dalam politik sebenarnya kan ada berbagai macam hal gitu. Salah satunya adalah peran parpol dan sistem politik kita. Itu yang makanya gue ceritakan. Bahwa fase-fase 59, 77, ada satu sistem politik yang membuat peran anak muda ini terkooptasi. Kemerdekaannya terkooptasi. Ini kan cerita kan, kita ngomong alurnya seperti itu. Ini belum lagi dengan hal-hal yang lain ya, dengan biaya mahal yang politik, segala macam. Tapi ini sistem besarnya dulu nih, yang membuat peran-peran anak muda ini semakin kecil dia. Proporsinya. Di mana positioning anak muda pada hari ini kan? Ditambah hari ini yang dipertontonkan adalah politik, korupsi, tipu daya, ya kan? Kemunafikan. Hari ini bilang koalisi ini, besok berubah lagi koalisinya tanpa deal-dealan segala macam kan? Toto di panggung langsung berubah nama koalisi misalnya gitu loh. Oh gitu ya? Kan? Nah, atau apa luarnya hijau dalamnya merah misalnya gitu. Apa ya segala macam kan? Hal-hal yang membuat orang menjadi tingkat kepercayaan terhadap politik itu semakin jauh, semakin jauh. Kurangnya keteladanan. Siapa? Dulu tahun 25, teladannya siapa? Ki Hajar Dewantara, Mas Cokro, segala macam. Anak-anak muda ini Pak Karno. Sekarang siapa yang mau diteladani? Itu barangnya langka loh. Solid atau mau solid, ya kan? Panis nggak jadi teladan buat anak muda? Saya rasa ya. Oh ya. Saya rasa ya. Beliau lah sebenarnya harapan kita ya. Orang yang sederhana, seorang guru, berbicara gagasan, apa adanya. Ya ini contoh-contoh yang sebenarnya role model politisi yang bisa kita imitasi ya. Karena sebelum kita berbicara tentang diri kita anak muda ya, pasti dia role model untuk mengimitasi, baru dari imitasi ada inovasi. Cuman kan ini Bang, maksudnya pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya Abang kebetulan di ketua fraksi Nasdem gitu, bagaimana sebenarnya di Nasdem sendiri, khususnya Jakarta deh, Abang bendahara ya, sekretaris ya, di Nasdem Jakarta sendiri, bagaimana Nasdem membuka ruang anak muda, bukan cuma menjadi anggota gitu Bang,
bukan cuma sekedar jadi penonton anak muda di politik yang praktis ini gitu. Apakah Nasdem juga menyediakan tempat-tempat yang strategis untuk anak muda bisa berkembang ataupun menjadi decision maker di dalam suatu hal gitu? Yes, sangat. Di antara semua anggota fraksi di DPRD DKI Nasdem, saya paling muda. Itu satu poin, paling muda. Terus juga kita ini kan hari ini kan selalu banyak kalau diskusi-diskusi Punda bilang dengan pemilu yang mahal ini, pemilu yang sangat amat syarat dengan money politik ini, yang dibutuhkan adalah partai politik membiayai biaya kampanye daripada calon-calon muda. Dan saya katakan dalam kesempatan ini itu tidak mungkin dilakukan. Dari mana partai politik punya uang? Hari ini yang bisa dilakukan oleh partai politik adalah mengisi pikiran-pikiran para pemuda ini agar bisa mengedepankan political gagasan. Contohnya Pak Anies. Mungkin di antara semua calon capres yang paling nggak punya duit ya Pak Anies. Iya. Kalau hitungan material ya, Iya, pada saya kan nggak punya duit, cuma di belakangnya kan. Ya Will sih kalau kita mau terbuka ya, siapa di belakang Pak Anies? Siapa di belakang dari Pak Ganjar? Siapa di belakang Pak Prabowo? Ya kan? Buka aja siapa orang-orang yang mendukung. Dari material apa? Sampai kalau waktu saya ingat ya, waktu itu kan saya kan wakil ketua tim pemenangan Ahok Jarot. 2017 berseberangan dengan kubunya Pak Anies. Mereka itu saya lihat gila ini militan sekali. Sebagai lawannya saya kagum gitu loh pada saat proporsi itu. Nyetak kaos sendiri, nyablon sendiri. Sementara kita dalam positioning memang incumbent di posisi Pak Ahok, mudah sekali dapat tuh kemeja kotak-kotak. Tinggal bilang, kemeja kotak-kotak datang itu semua ke rumah Lembang. Itu fakta. Kalau kita ngumpul di situ makanan pasti ada. Dan ini terjadi kemarin waktu saya ngisi diskusi relawan Anies Baswedan di rumah salah satu rumah pemenangan. Pada saat itu puasa, bulan puasa. Di bulan puasa selesai saya ngisi materi, mau buka puasa. Saya lihat kanan kiri, kok belum ada makanan nih? Yang ada hanya galon Aqua dan itu juga galonnya terbuka di lantai. Dan relawan menuangkan air-air itu ke dalam gelas untuk berbuka puasa dengan muka yang gembira. Hati saya langsung bilang, ini gila. Ini baru namanya relawan. Saya tanya, ini kita nggak buka puasa? Apa? Ya kita adanya begini bang. Juara ini. Seberapa banyak yang seperti itu bang? Seberapa banyak relawan yang seperti itu saat ini yang memang benar-benar ya seharusnya emang sistem yang baik adalah seperti itu. Masyarakat bergerak hatinya relawan tanpa ada MBM apapun seharusnya emang mendukung visi dan juga calon gitu. Cuma kan saat ini kan seperti kita tahu gitu kan. Kita kalau misalnya ngomongin relawan kita tarik dari belakang 2015 bagaimana relawan ya deal-dealannya adalah jabatan segala macam. Yang tadi Abang cerita mungkin adalah satu dari berbagai macam relawan yang hanya seperti itu gitu. Maksudnya apabila kita melihat sistem politik secara holistik gitu ya, apakah memungkinkan gitu kira-kira relawan dan juga anak muda itu yang tadi pertanyaan saya adalah bisa masuk ke tempat-tempat strategis untuk menjadi decision maker saat di sistem politik saat ini gitu? Ya, lingkungan yang sehat itu menciptakan community yang sehat, leadership yang kuat dan juga terbuka, transparan itu juga membuat ada kepercayaan daripada orang-orang untuk memberikan energi lebih untuk berkontribut. Karena dia merasa ada kesetaraan di situ, ada satu hal yang memang tidak diukur daripada karena lo memberikan uang yang lebih, lo mendapatkan posisi tertentu. Tapi di posisi kelompok kita di Anies Baswedan, karena ada rasa seperti itulah orang itu mau dia. Saya juga punya tenaga, saya akan dedicate. Karena orang pengambil keputusan ini adalah orang yang pertama egaliter, yang kedua hari ini orang yang merdeka. Orang yang merdeka Pak Anies. Dia tidak anggota partai politik manapun, dia sangat merdeka. Jadi dia bisa merangkul semua pihak ke dalam barisannya. Beda misalnya dia petugas partai misalnya gitu kan, dia kan tergantung apa kata. Jadi kalau kita mau dengar dari misalnya si capres ini, ya misalnya ada komitmen misalnya, ya kamu maju nanti kamu apa segala macam. Tar dulu, dia kan petugas partai, saya harus ngomong dulu sama yang punya partai gitu kan. Iya. Seperti itu kan. Atau memang dia adalah ketua umum partai, ya kan, otomatis anggota partainya dulu lah yang lebih dekat pada beliau. Kalau abang nih bang, secara anak muda, masuk ke politik gitu,
ada nggak sih Bang kendala atau hambatan? Karena kan saya pernah penelitian gitu yang saya baca jurnal, terkadang tuh politisi muda dipatahkan sama anak muda sendiri gitu. Yang nganggap ya lu masih muda belum bisa bla bla segala macam. Di Abang sendiri pengalaman seperti apa Bang? Pengalaman itu dari teman-teman ada yang seperti itu. Tapi itu kan kembali ke pribadi kita masing-masing. Gimana kita menganggap politik itu sebagai satu sarana perjuangan. Nah, ketika kita membawa sarana perjuangan ini kepada publik untuk diyakinkan apakah ini adalah memang benar atau tidak, layak untuk diikuti atau tidak, ini kembali kepada kita. Ini soul-nya kita nyampe nggak? Energi kita nyampe nggak? Kepada teman-teman muda sekalipun. Ada kejujuran nggak di situ? Karena saya percaya ya teman-teman muda ini jauh lebih skeptikal. Kritis, dia bilang, ini ngomong-ngomong dong sama aja, podo baik. Tapi kalau misalnya tersentuh hatinya, dia rasa, ini sebenarnya ada benernya juga nih, ini cocok nih. Mendekati nih Bang, tahun depan kan bukan soal pilpres ya, soal pilgub juga gitu ya. Kita tahu tadi Abang bilang gitu, udah cerita bahwasannya Nasdem sebelumnya lawannya Pak Anies gitu kan. Nah kalau melihat sendiri, apakah Nasdem di ini solid Bang untuk mendukung Pak Anies di pilpres ini Bang? Nah, melihat solid. Karena kan kita lihat beberapa partai kan elitnya ngedukung A, tapi di bawahnya ini macam-macam gitu, dukung ABCD gitu. Di Nasdem no issue menurut ya. Jadi udah selesai di kita. Kita udah dalam satu harmoni yang sama, simfoni yang sama dalam dukungan kepada Pak Anies. Kita percaya apa yang kita lakukan hari ini memang untuk kepentingan masyarakat Indonesia, perjuangan-perjuangan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama, terutama itu kesempatan yang sama kepada semua hal. Tidak ada lagi monopoli, hanya orang-orang tertentu yang diberi tugas, sampai polusi udara masih dia juga yang ngurusin, dari mau minyak dia yang ngurusin, kayak nggak ada lagi 270 juta jiwa di Indonesia kok hanya satu orang yang bisa menyelesaikan itu. Apakah memang kita semuanya memang nggak bisa, nggak mampu, apakah apa? Untuk Jakarta sendiri gimana Bang? Siapa calon yang kira menurut Abang bisa meneruskan lah minimal kebijakan-kebijakan atau kinerja Pak Anies sampai saat ini Bang? Saya rasa Sadam. Ini kayak langsung mirroring ya, langsung aja gitu ya, pengennya, kira saya ngarepin gitu loh Bang jawabannya, ya saya dong gitu. Ada, cocok. Jadi belum ada isu di... Harus ada orang yang banyak menyerap ilmu daripada orang-orang. Kemarin kan udah ada pembicaranya Budiman, Pak Rizal. Wah, ilmunya tuh udah segini nih. Musik sendiri. Ya, tapi belum ada Bang omongan di Nasdem bagaimana melihat peta Pilgub Jakarta ini Bang? Jadi itu memang kalau kerja tuh dari titik ke bidang. Kerja itu dari titik ke bidang. Titiknya saja belum selesai, kita udah ke bidang. Itu kan enggak. Jadi nunggu Pilpres dulu ya? Bagaimana Pilpres, udah gue ngomongin Pilpres nih. Bagaimana Pilpres? Pas Anies kan sekarang masih belum nemuin juga nih cawapresnya. Cuman bilangnya udah ada nama, udah di kantong saya. Cuman diumumin aja belum. Oke, gue nggak ngomongin siapa namanya Bang. Menurut Abang sendiri, kriteria seperti apa yang emang dibutuhkan, bukan soal pemenangan ya Bang, tapi dibutuhkan sama Indonesia, anak muda khususnya gitu. Yang kita butuhkan pertama adalah Anies Baswedan. Yes. Nah, wakil presiden adalah yang mewakili tugas-tugas dan fungsi presiden bila mana dia berhalangan. Yes. Ya kita serahkan pada Pak Anies. Siapa kira-kira yang dipandang memang cocok sama beliaunya untuk mewakili tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan. Tapi preferensi utama kita adalah Anies Baswedan. Karena sebesar-besarnya misalnya nama besar ditaruh di plotting di wakil presiden. Ini kan bukan wakil presiden yang berharap besok presidennya sakit, terus meninggal dunia besok jadi capres, jadi presiden kan? Nah gitu loh, maksud kan? Kita kan nggak kayak gitu, tapi memang kerja-kerja ke depan ini memang harus kolektif. Ya, indikator apa Bang? Karakter seperti apa yang kalau menurut Abang yang cocok menjadi cawapres itu seperti apa Bang? Ya kita lihat Pak Anies seperti apa. Dia orang memiliki gagasan, dia orang yang sangat humanis, turun ke bawah, rendah hati. Ya pasti ya wakilnya yang ideal sama dia. Oke gini deh, gue pernah narsum pernah datang ke sini relawan Anies, gue suruh otokritik Pak Anies. Abang, otokritik Pak Anies apa Bang? Apa yang bisa kritik beliau? Masa sempurna kan nggak mungkin? Ini tidak sempurna. Ya otokritik apa Bang? Ini kan kerja-kerja yang dilakukan gini loh. Ini bukan
all about Anies, tapi ini buat kita semua. Indonesia ini kan besok dibangun bukan hanya seorang Anies Baswedan saja, tapi orang-orang yang dalam. Apapun yang kita kerjakan, kerangkanya itu ada perencanaan, aksi segala macam. Harapan kita besok janji-janji dan apa yang menjadi visi Pak Anies itu bisa deliver, terutama tentang keadilan itu. Hari ini kan esensi perubahan yang disampaikan Pak Anies selalu dipertanyakan, apa yang mau dirubah? Kita balikin kepada publik. Apakah yang kamu rasakan hari ini, apakah sudah cukup? Oke, nasib daripada petani, nasib pada nelayan, nasib daripada kita anak-anak muda yang sulit untuk beli rumah, misalnya gitu loh. Ya anak-anak ekraf yang hari ini nggak jelas misalnya mau minjem uang di bank tapi nggak bankable, ya kan itu kan pinjol. Iya, akhirnya larinya ke pinjol karena kalau ke bank mereka nggak bankable. Jadi kritik yang bisa kita sampaikan beliau adalah tunaikan janji kemerdekaan Republik Indonesia. Selesaikan itu sebagai kritik. Selama during the process itu kita akan terus mengkritik beliau, mengkritik beliau bila mana ada kebijakan-kebijakan beliau nanti tidak sesuai. Kemarin ada isu menggabungkan antara Pak Anies dan Pak Ganjar. Ya. Bagaimana melihat itu, Bang? Apakah ini adalah sebuah hal yang ideal untuk mengkonsolidasi mungkin masyarakat? Sebenarnya pertanyaan Sadam ini kayak nganggap saya ini ketua umum partai. Iya, maksudnya. Kalau Abang kan pasti dapat lah bisikan-bisikannya gitu loh, Bang. Ini levelnya nih politisi lokal, ini hanya DPRD DKI. Bisik-bisikannya kan dapat lah pasti lah. Sekretaris provinsi. Sebenarnya bukan konteks kita untuk menjawab ini. Ini kan pertanyaan untuk elit. Iya, maksudnya dari pandangan Abang lah. Bagaimana melihat? Ya kita nih orang-orang kecil di bawah politisi lokal ya terserah lah ya kan. Yang penting baik ya kan, kita menghormati setiap hal-hal yang ditawarkan untuk publik. Tapi yang kita yakini hari ini kita solid mendukung Anies Baswedan. Itu kan jawaban rakyat nih. Oke, pertanyaan terakhir nih, Bang. Bagaimana apa harapan Abang melihat pemilu 2024 ke depan nih, Bang? Ada kekhawatiran sebenarnya, terutama untuk para pemuda ya. Ada namanya analogi baru ya, gen strawberry. Apa? Gen strawberry. Gen strawberry. Tidak ada gen Z, ada gen strawberry. Gen strawberry apa? Cantik di luar, gampang hancur di dalam. Inilah banyaknya yang kita lihat daripada pemuda hari ini. Mereka tuh luar biasa tampak keren kalau ngomong segala macam. Ketika dihadapkan permasalahan, hancur. Nah, mungkin beda di zamannya gue Dam ya, yang masih agak semi antara kolonial milenial. Itu kan transisi tuh. Jadi memang harus gagal berkali-kali itu mesti membuat kita harus tetap struggling gitu. Karena memang ya kita nobody. Kita kan bukannya keluarga Haritanu misalnya kan, dari semuanya nyalek gitu kan. Atau sekeluarga tuh, Bang. Sekeluarga. Baru tuh rekor tuh, baru ini rekor. Apa? Gue lagi pengen undang tuh, cuma belum tahu mau apa enggak. Undang dong, sih rame-rame ya, ngumpul. Langsung gue janjian di Bali, gimana nih? Visi-visinya sama semua tuh kayaknya. Sekalian Natalan bareng gitu kan. Ya apa? Oh, sorry Pak Hari ya. Anggap saya teman Aldi Taher. Gua bingung dong. Jadi ya memang karena itulah mental itu yang harus di belakang. Jadi mental blocking terhadap kegagalan itu menganggap itu merupakan ending hari kiamat segala macam harus kita selesaikan. Dan juga ketika pemilu besok yang didominasi pemilih muda, pemilih ya pasti kan perilaku ya. Kita ngomong dinamika perilaku yang diarahkan sosial media itu sangat amat berefek terhadap preferensi pilihan daripada pemuda. Hari ini peran dari sosial media gila sekali. Gimana di situ memang banyak yang bekerja di situ, bukan hal yang apa ya? Bekerjanya original ya. Banget ya. Bukan ini sampai ada kemarin ya rame-rame ada BUMN yang kerja buat bikin ini kan dipanggil loh segala macam itu kan, jadi bekerja serius, jadi industri yang bekerja untuk mengarahkan persepsi publik dan itu mengerikan menurut saya. Dan kita bisa jadi seperti kolam di bawahnya ini anak-anak muda yang hari ini semua tenggelam dengan informasi yang berbagai macam yang membuat mereka tuh dalam hal menentukan pilihan-pilihan politik itu tidak lagi dalam akal sehat, ditambah pertumbuhan ekonomi kita yang dibilang meningkat, tapi lapangan pekerjaan menyempit. Nah, faktor ekonomi yang semakin keras dihadapi susahnya lapangan pekerjaan, dan akhirnya membuat kita gampang emosi. Nah, bumbu-bumbu terhadap provokasi-provokasi itu bisa menimbulkan polemik-polemik yang terjadi. Akhirnya di TPS kita salah dalam menentukan pilihan. Jadi 2024 terus ada perubahan? Ya. Karena bukan keberlanjutan ya Bang ya?
esensi daripada kita manusia pasti terus berubah. Oke, esensinya gitu kan seru ya. Thank you, Bang. Udah, sebelumnya Apa? agenda 24 nyala gimana? Insya Allah. Silakan dong. Di mana dapilnya biar bisa teman-teman nonton tahu. Ya pilihlah sesuai dengan hati nurani. Kalau dianggap cocok, ya pilih boleh. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Terima kasih. Dapil berapa, Bang? Jakarta Selatan 7. Jakarta Selatan tuh meliputi. Ada kecamatan dekat sini, ada di Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Setiabudi, dan juga Cilandak. Siap. Thank you, Bang Wibi. Thank you. Udah mau datang. Semoga sukses.